Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sima Ainurafi, NIM 200401110127 dari kelas Psikologi Klinis A. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai gangguan jiwa depresi. Gangguan jiwa, apa sih gangguan jiwa itu? Gangguan jiwa adalah bentuk dari manifestasi penyimpangan perilaku akibat distorsi emosi sehingga ditemukan tingkah laku dalam ketidakwajaran. Menurut Stroop, dalam Sutejo, penyebab gangguan jiwa dapat dibedakan atas. Yang pertama, ada faktor biologis. Orang yang temperamen atau orang yang terlalu peka dan sensitif biasanya mempunyai masalah kejiwaan dan ketegangan yang memiliki kecenderungan atau mengalami gangguan jiwa. Penyakit dan cedera tubuh, misalnya penyakit jantung, kanker, dan sebagainya, mungkin dapat menyebabkan rasa murung dan sedih. Demikian pula cedera atau cacat tubuh tertentu dapat menyebabkan rasa rendah diri. Yang kedua yaitu ada faktor psikologis. Bermacam pengalaman frustasi, kegagalan, atau keberhasilan yang dialami akan mewarnai sikap, kebiasaan, dan sifat seseorang. Pemberian kasih sayang orang tua yang dingin, acuh tak acuh, kaku, dan keras akan menimbulkan rasa cemas dan tekanan, serta memiliki kepribadian yang bersifat menolak dan menentang terhadap lingkungannya. Yang ketiga ada faktor sosiokultural. Faktor sosial ini dapat disebabkan karena faktor-faktor kebudayaan, antara lain cara membesarkan anak. Yang kedua ada sistem nilai perbedaan atau sistem nilai moral yang berbeda antara satu dengan yang lain, antara masa lalu dan masa sekarang, sehingga menimbulkan masalah-masalah kejiwaan. Ada ketegangan akibat faktor ekonomi, faktor-faktor gaji rendah, perumahan yang buruk, waktu istirahat yang kurang, dan waktu berkumpul yang kurang dengan keluarga sangat terbatas dan sebagainya merupakan sebagian mengakibatkan perkembangan kepribadian yang abnormal. Selanjutnya ada tanda dan gejala gangguan jiwa. Yang pertama ada pertimbangan, kesadaran, gangguan pikiran, gangguan psikomotor, gangguan kognitif, gangguan emosi, gangguan kemauan, gangguan asosiasi, gangguan ingatan, dan gangguan perhatian. Di sini ada pengertian dari depresi. Apa sih depresi itu? Depresi adalah suatu perasaan sedih dan yang berhubungan dengan penderitaan, dapat berupa serangan yang ditunjukkan pada diri sendiri atau perasaan marah yang mendalam. Ada pengertian lain mengenai depresi, yaitu depresi merupakan kondisi emosional yang biasanya ditandai dengan kesedihan yang amat sangat, perasaan tidak berarti, bersalah, menarik diri, dan tidak dapat tidur, kehilangan selera, minat, dan aktivitas sehari-hari. Ada ciri dan gejala depresi. Yang pertama yaitu gejala fisik. Gejala fisik ini meliputi gangguan pola tidur. Ada orang yang menjadi insomnia atau bahkan tidur berlebihan, yaitu insomnia. Selanjutnya ada menurunnya tingkat aktivitas, gangguan pola makan, ada yang makan berlebihan atau malah malas makan. Yang selanjutnya ada gejala penyakit fisik. Gejala penyakit fisik yang tidak hilang seperti sakit kepala, masalah pencernaan, diare, sakit lambung, atau bahkan nyeri kronis. Yang terakhir ada energi lemah dan sulit berkonsentrasi. Energi lemah meliputi kelelahan atau bahkan menjadi lamban. Sulit berkonsentrasi seperti kesulitan dalam mengingat atau memutuskan suatu hal. Yang selanjutnya ada gejala psikis. Gejala psikis meliputi merasa sedih, cemas, hampa, ada merasa putus asa, bersalah, pesimis, atau bahkan kehilangan percaya diri, lebih sensitif dan gampang tersinggung. Yang terakhir ada berpikir ingin mati atau bunuh diri. Yang selanjutnya adalah gejala sosial. Gejala sosial ini meliputi menurunnya aktivitas,
Jadi dia akan menarik diri, menyendiri, atau malas melakukan hal-hal yang biasanya ia lakukan. Yang selanjutnya adalah kehilangan motivasi hidup dan hilang hasrat untuk hidup atau ingin bunuh diri. Ada faktor penyebab. Faktor penyebab depresi ada 3, yaitu yang pertama adalah faktor kepribadian. Ketika seseorang merasa tertekan, akan cenderung fokus pada tekanan yang mereka rasakan dan merenung daripada mengalihkan atau melakukan aktivitas untuk merubah situasi. Yang kedua ada faktor sosial. Faktor sosial ini meliputi bisa terjadi karena beberapa hal ya. Contohnya pasca bencana, melahirkan, kejadian tragis, masalah keuangan, trauma masa kecil, terisolasi secara sosial, atau faktor usia dan gender, dan masih banyak hal lain. Yang terakhir ada faktor biologis. Pada faktor biologis, beberapa peneliti menemukan bahwa gangguan mood melibatkan patologik dan sistem limbik, serta ganglia basilis dan hipotalamus. Pada wanita, perubahan hormon dihubungkan dengan kelahiran anak dan menopause juga dapat meningkatkan risiko terjadinya depresi, penyakit depresi yang berkepanjangan sehingga menyebabkan stres dan juga menyebabkan depresi. Yang selanjutnya ada penanganan depresi. Penanganan depresi yang pertama ada perubahan pola hidup, yaitu berolahraga. Orang yang menderita depresi mengalami stres, kecemasan, galau, kebingungan, dan kegelisahan yang berlarut-larut. Hal ini disebabkan oleh pikiran dan perasaan yang negatif. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menghasilkan pikiran dan perasaan positif yang dapat menghalangi munculnya mood negatif adalah dengan berolahraga. Yang selanjutnya adalah mengatur pola makan. Yang C ada berdoa. Beberapa orang mempunyai kecenderungan untuk berpaling dari agama dalam memperoleh kekuatan dan hiburan. Dengan berdoa, seseorang dapat mendapatkan ketenangan hati. Yang selanjutnya adalah memiliki keberanian untuk berubah. Dan yang terakhir ada rekreasi. Berjalan-jalan di tempat yang asri, menyejukkan, agar tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks dan nyaman. Selain itu, melakukan aktivitas yang menjadi minat sebelumnya, seperti membaca buku, memasak, memancing, dan lain-lain yang dapat membuat penderita menjadi rileks dan nyaman. Selanjutnya ada terapi psikologi. Terapi psikologi ini ada terapi interpersonal, yaitu bantuan psikoterapi bisa dilakukan oleh psikolog dalam jangka pendek yang berfokus pada hubungan antara orang-orang dengan perkembangan simptom gangguan kejiwaan. Selanjutnya ada konseling kelompok dan dukungan sosial mengunjungi tempat layanan bimbingan konseling. Pelaksanaan wawancara konseling yang dilakukan antara seseorang konselor profesional dengan beberapa pasien sekaligus dalam kelompok kecil. Selanjutnya ada terapi humor. Profesional medis yang membantu pasien untuk mempertahankan sikap mental yang positif dan berbagai tawa merespon psikologis dari tertawa, termasuk meningkatkan pernapasan, sirkulasi, sekresi hormon, enzim pencernaan, dan meningkatkan tekanan darah. Yang terakhir ada terapi kognitif. Terapi kognitif pendekatan CBT merupakan perhatian pada proses berpikir klien yang berhubungan dengan kesulitan emosional dan psikologis klien. Pendekatan ini akan berupaya membuat klien merubah pikiran-pikiran atau pernyataan diri negatif dan keyakinan-keyakinan pasien yang tidak rasional. Fokus dalam teori ini adalah menggantikan cara-cara berpikir yang tidak logis menjadi logis. Yang terakhir adalah pengobatan depresi, yaitu berkonsultasi kepada dokter kejiwaan atau psikiater. Beberapa obat antidepresan yaitu lipinium, noise, tricycle. Beberapa psikiater meresepkan perangsang jiwa, obat yang dipakai untuk mengobati gangguan defisit perhatian. Pencegahan depresi yaitu bersikap realistis terhadap apa yang kita harapkan dan apa yang bisa kita lakukan. Yang nomor 2, tidak menyalahkan diri sendiri atau orang lain saat kita melakukan sesuatu kesalahan atau mengalami kegagalan. Yang ketiga, tidak membandingkan diri dengan orang lain ataupun kehidupan orang lain. Yang keempat, dukungan keluarga, sosial,
untuk mengatakan jika kita mengalami masalah atau sedang mengalami depresi. Yang kelima, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap tenang dan tidak mudah marah. Yang keenam, tidak menyendiri, menjauhi diri dari pergaulan yang salah, lebih bersosialisasi, melakukan aktivitas dengan lingkungan sekitar. Yang terakhir, saya mengutip sebuah kutipan yang sangat membantu orang-orang di luar sana dalam melewati masa sulitnya, ya. Itu, "Dear manusia hebat, tidak ada yang salah dengan bersyukur, tetapi tidak semua hal beres dengan begitu saja, dengan disuruh bersyukur atau beribadah. Manusia berhak lemah, mengeluh dan menangis. Tugas kita sebagai manusia yang memiliki hati dan perasaan adalah temani, dengar, dan berikan rangkulan." Firsa Besari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.